dan saya Nurfazila dari SMP Islam Labul Mustaqim. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu Eni apa kabar? Alhamdulillah saya juga. Ibu mau melakukan coaching ya hari ini? Ya Bu, sudah melakukan coaching. Nah, Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahapan awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian saya. Apakah sudah sesuai dengan ahli? Coach dan coaching akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Bagaimana cara memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana cara coaching merespon atau menjawab pertanyaan yang Ibu ajukan. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan sama Ibu adalah kompetisi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Potensi yang akan saya kembangkan kali ini ialah mendengarkan aktif serta memberikan jawaban pertanyaan yang berbeda untuk pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetisi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin diobservasi adalah presence, kehadiran penuh, mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari jawaban dia sendiri dari pertanyaan yang diberikan oleh coachnya. Baik Bu, berarti saya rasa cukup dulu ya pra observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya bersama coach. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Sabar? Sehat? Sehat Bu, tapi hari ini saya lagi ada masalah. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Saya alhamdulillah sehat. Saya dengar Bapak menghubungi saya. Bapak ada keperluan Pak ya? Iya Bu, apakah Ibu sekarang lagi ada kosong waktu atau bagaimana Bu? Iya, saya sedang kosong hari ini Pak. Kira-kira Bapak punya masalah apa? Bisa Bapak ceritakan? Sebetulnya kalau mau saya bilang, saya hari ini lagi suntuk Bu, lagi galau karena pada saat di sekolah ketika berkoordinasi dengan kepala sekolah, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target yang ini target kelulusan maksudnya, apapun alasannya. Nah, inilah yang menurut saya resah dan kepikiran terus Bu. Oh, jadi Bapak resah karena kepala sekolah menyebut bahwa kelulusan anak harus mencapai 100%, begitu Pak? Benar. Bisa Bapak ceritakan secara lebih mendetil permasalahan yang Bapak hadapi? Jadi seperti ini Bu, di tempat kami ada
tidak mengikuti jam pelajaran saya. Ya. Nah kemudian ada juga satu orang siswa lagi yang tidak pernah, bahkan tidak masuk pada saat jam pelajaran yang saya ambil. Nah mereka memiliki nilai ulangan harian yang sedikit karena memang mereka tidak pernah menghitungnya dari dulu sampai sekarang. Nah, padahal ini kan sudah mau habis semester 2, kita sudah hafal penilaian. Nah, kira-kira menurut Pak Azhar, apa penyebab anak-anak jarang mengikuti serta mereka bahkan tidak mengikuti sama sekali pelajaran Bapak serta kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Pak Azhar sendiri? Untuk bisa, anak yang tidak pernah berangkat ke sekolah ini, dia sebetulnya habis kecelakaan dan tulang kakinya retak sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk penyembuhan. Sekarang hampir 5 bulan dia di rumah dengan kondisi yang memang belum normal 100%. Kemudian saya sudah mengklarifikasi bersama Ibu BP tentang anak yang malas yang satu lagi ini, sehingga apapun kita upayakan sehingga anak ini bisa menyelesaikan nilai-nilai ujian yang diberikan dalam penilaian. Nah, dari cerita Pak Azhar ini, sepertinya masalah yang Pak Azhar hadapi ialah beberapa murid memang tidak mengikuti kegiatan belajar bersama Bapak. Sedangkan di sisi lain, Bapak dituntut oleh kepala sekolah harus kelulusan siswanya harus ada 100%. Begitu ya Pak? Iya. Nah dalam hal ini sebetulnya yang saya inginkan simpel saja. Saya setuju dengan target sekolah meluluskan anak ya 100%, tapi harus dengan dasar yang betul, yang benar. Gitu. Luar biasa sekali Pak ya, terkait pendapat dan prinsip dari Pak Azhar. Artinya kita sudah mendidik anak sesuai dengan cara yang benar serta dari segi peraturan yang demikian. Nah, kita pun sudah berada di hampir ujung semester ini ya Pak. Iya. Apa kira-kira harapan Bapak yang Pak targetkan terhadap anak-anak? Baik. Saya sebetulnya kepinginnya sih mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang saya ambil. Bisa Pak Azhar jelaskan mungkin sedikit tentang nilai yang berkualitas tersebut itu bagaimana Pak? Jadi Bu, mereka punya nilai karena mereka atas dasar mereka mengerjakan soal-soal dengan kemampuan mereka sendiri. Dan saya kepinginnya mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain, tapi di dalam seluruh rangkaian penilaian saya seperti yang saya rencanakan harus mereka ikuti semua pada semester ini, baru mereka mendapat nilai yang bagus. Jadi kalau yang saya tangkap Pak ya, mungkin Pak Azhar punya nilai yang lengkap ya, karena mereka mengerjakan kegiatan belajar atas dasar pemahaman mereka. Nah, kalau menurut Pak Azhar, kira-kira apa sih yang bisa Pak Azhar lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Azhar tersebut sekaligus juga mengenai target sekolah yang harus mencapai kelulusannya hingga 100%? Iya. Nah ini dia yang masih saya pikirkan dulu cara tersebut. Makanya saya mengajak Ibu untuk mengobrol berbicara tentang hal yang saya bingung ini Bu. Oh, jadi masih dipikirin Pak? Ya masih dipikirin. Nah, seandainya seperti itu keadaannya, jadi pertanyaan saya adalah apa saja langkah yang sudah Pak Azhar lakukan terkait masalah anak tersebut? Ya. Sudah ada beberapa upaya yang saya tempuh, seperti menghubungi orang tuanya, kemudian meminta kerjasama agar anak mau berangkat, anak yang sudah sehat mau berangkat ke sekolah. Kemudian saya sudah
juga sudah berusaha mengirim tugas lewat WA kepada orang tuanya. Kemudian saya juga menitip pesan kepada kerabat orang tuanya atau kerabat dia di tetangganya. Mereka yang intinya mereka harus mengerjakan soal-soal yang saya berikan itu. Tetapi mereka tetap tidak mengerjakan soal yang saya berikan itu. Jadi Pak Azhar sudah berupaya optimal ya, tapi nilainya masih minim begitu. Ya begitulah Bu. Betul Bapak nggak boleh berputus asa. Dan untuk menyelesaikan masalah ini, yang pertama ialah pendekatan apa yang lebih efektif yang bisa anak-anak tersebut supaya mereka mau mengerjakan kegiatan penilaian. Maksudnya anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian yang berkualitas tadi jika Pak Azhar melakukan tindakan apa? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal-soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya. Saya bimbing serta saya tungguin sehingga tugas yang saya berikan itu selesai. Ide yang bagus. Baik Pak. Jadi kapan kira-kira Pak Azhar akan mengenali dan mencoba ide tersebut? Secepatnya Bu. Semangat Pak. Sekarang mari kita melangkah ke planning ya Pak Azhar ya. Kalau memerdekakan bahwa ada 3 murid, yang tidak memiliki nilai tadi ya, dan mengingat ada sejumlah lagi tagihan penilaian, kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaan yang akan Bapak lakukan di sini? Di posisi ini saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu. Itu saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu minggu berikutnya nanti saya akan lanjutkan dengan kegiatan penilaian yang berikutnya Bu. Kemudian kira-kira nih Pak ya, pihak mana yang akan Pak Azhar ajak untuk bekerja sama dalam menangani permasalahan ini? Siapa kira-kira? Yang pertama mungkin yang akan saya mengajak kerjasama yaitu dengan orang tua ataupun pihak lain yang kita bersama memberikan ibu untuk terus memantau secara langsung, kemudian mereka bisa menyemangati dan memotivasi belajarnya sehingga dia tumbuh meningkat. Itu harapan saya Bu. Setelah saya berkomunikasi dengan dan melakukan pendekatan personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, saya meminta mereka secara langsung hadir ke sekolah. Mantap Pak, luar biasa. Nah, rencana Pak Azhar ini memang yang luar biasa Pak ya. Ngomong-ngomong menurut Pak Azhar, dari percakapan kita hari ini, apa yang kira-kira bisa Bapak ambil manfaatnya ya? Baik, banyak yang bisa dirasakan. Yang pertama, alhamdulillah saya yang semula galau dan bingung sekarang sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih atas waktu dan bantuannya Bu. Iya Pak, sama-sama. Tapi saya ada punya pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana perasaan Pak Azhar setelah kita mengobrol banyak pada hari ini? Ya, saya maksudnya sudah tercerahkan lah. Dan saya akan memulai action ini dengan secepatnya. Iya, luar biasa Pak Azhar. Semangat Pak Azhar. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fazila sudah melakukan coaching tadi ya. Ya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching bersama Pak Azhar. Nah, sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya ya. Pasca observasinya ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ya ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, yaitu terdiri dari 4 tahapan. Ada tujuan, mengidentifikasi masalah, ada merencanakan aksi, serta tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menciptakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya.
menurut saya sebagai observer, tadi saat melakukan observasi proses coaching, Bu Fazila sama Pak Azhar sudah berjalan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bu Fazila sudah berusaha untuk menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Azhar, sehingga Pak Azhar bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir, Ibu ya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi alur kita, sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depan. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik Bu, sampai di sini saja kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Azhar? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat juga Bu hari ini. Alhamdulillah. Bapak hari ini mau melakukan coaching? Benar Bu. Nah, sebelum Bapak melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Apakah Bapak sebagai coach dan juga rekannya sebagai coaching, yang akan saya amati apakah nilainya sudah sesuai dengan penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita yang terdiri dari 4 tahapan atau belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, serta bagaimana cara coaching tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bapak sebagai coaching. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Juga pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Yang pertama, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baiklah, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching tadi? Saya ingin coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baiklah, demikian pra-observasi kita pada hari ini Pak. Sedangkan Bapak melakukan coaching bersama rekannya. Semangat terus dan semoga sukses. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eri, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik. Azhar, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini kira-kira? Begini Pak, saya ingin bertanya sama Bapak, bagaimana ya cara meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan kelas, agar kelas saya itu kondusif, aman, nyaman. Mengingatkan anak-anak usia TK itu mereka itu tidak bisa tenang sedikit pun. Terus mereka itu selalu aktif, berlari, jalan-jalan, yang berbicara, tidak ada
saya mengajak anak-anak itu untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eri, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau baik Pak. Pak Hasan apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Apa yang bisa saya bantu hari ini? Begini Pak, saya kan ingin bertanya bagaimana cara meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas agar kelas saya itu bisa kondusif, mengingat anak usia dini memang kadang-kadang kan tidak bisa diam, terlalu aktif malahan. Mereka itu tidak mau mendengar arahan dari saya untuk belajar atau duduk tenang. Dia tuh memang biasanya sebenarnya seperti itu karakter anak usia dini. Cuma saya ingin bisa mengelola kelas saya agar lebih kondusif dan meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Itu Pak masalahnya. Baik Bu Eri, saya juga ingin tahu dulu sebelumnya apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut? Saya ingin menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, aman bagi murid saya dan tapi saya bingung bagaimana cara memulainya. Sejauh ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang seperti Ibu lakukan tadi? Sejauh ini saya sudah mencoba berbagai macam metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif hasilnya. Dan apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya masih kesulitan dalam mengendalikan murid-murid saya yang suka berbicara, ada yang lari-lari, tidak mau mendengarkan arahan dari saya. Mereka semaunya sendiri karena mungkin anak-anak memang ada yang cenderung hiperaktif ya Pak ya. Jadi susah dikontrol ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan seperti itu? Saya membutuhkan strategi untuk mengendalikan murid-murid saya. Saya butuh strategi yang dapat mengendalikan murid-murid saya yang selalu berbicara, yang lari-lari dan yang suka mengganggu temannya dan tidak bisa mendengar arahan saya. Baiklah Bu Eri, mari kita bahas strategi untuk mengendalikan murid yang selalu berbicara dan lari-lari tersebut agar mau mendengarkan arahan dari Bu Eri. Gitu ya. Pertama-tama kita perlu memahami penyebab murid suka berbicara dan lari saat pelajaran berlangsung dan tidak mau mendengarkan arahan Bu Eri. Itu yang harus kita tahu. Baik, saya pikir mungkin karena selama ini mereka tidak tertarik dengan alat peraga yang saya buat, mungkin terlalu membosankan mungkin ya bagi mereka. Materi-materi yang saya buat, alat peraga saya buat itu tidak menarik mungkin, makanya mereka merasa bosan, jadi mereka lebih ke dunianya sendiri dengan belajar jadi seperti itu. Jika demikian, apa yang perlu Ibu lakukan ke depannya untuk menarik minat siswa tadi agar fokus belajar, tak berbicara dan tak berlari-lari di dalam ruangan kelas? Saya akan mencoba membuat berbagai macam alat peraga. Mungkin di sini saya bisa cari referensi di internet ya Pak ya, untuk membuat alat peraga yang menarik, terus materi-materi yang beragam dan berdiskusiasi mungkin ya, biar anak-anak ini mau mendengarkan arahan saya dan saya tertarik dengan pembelajaran saya, sehingga anak-anak ini kan mungkin dengan sendirinya akan duduk ya, akan patuh dengan arahan kita ya, karena ada yang menarik minat mereka mungkin seperti itu ya Pak ya. Ya, baik. Nah, selain itu, adakah yang bisa Ibu lakukan untuk menarik minat murid tadi? Selain yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah ada hal lain Bu? Baik Pak, nah, selain itu saya juga akan
tidak suka berbicara, yang mau mendengarkan arahan dengan memberikan ujian dan penghargaan kepada murid yang diam dan mendengarkan pembelajaran tadi, sehingga anak yang lain yang suka lari-larian itu mungkin karena mereka kan mungkin ingin juga ya, jadi wah teman saya mendapat ujian, saya ingin juga, ayo kita duduk, itu seperti itu ya Pak ya. Nah, bagaimana Mbak Eni? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan Ibu lakukan nanti? Iya Pak, alhamdulillah saya sudah memiliki gambarannya untuk apa yang akan saya lakukan ke depannya, seperti apa penerapan pembelajaran yang kembali dengan anak. Soal saya sudah gambaran. Baiklah Bu, saya rasa kita sudah selesai ya Bu untuk hari ini. Silakan Ibu Eni implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasilnya nanti Bu. Baik Pak, terima kasih. Saya akan lakukannya. Saya ucapkan juga terima kasih atas waktunya Pak. Ya, sama-sama Bu, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum Pak Azhar. Waalaikumsalam Bu. Tadi Bapak sudah melakukan coaching bersama Ibu Heriani. Benar ya, saya melakukan kebetulan hari ini saya yang menjadi coach dan Ibu Heriani yang menjadi coach. Alhamdulillah. Nah, sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menciptakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi untuk Pak Azhar sebagai coach dan mulai sebagai coach sudah berjalan dengan baik, juga proses pendalamannya sudah sesuai dengan alur tirta, dan juga Bapak sebagai coach sudah mampu menggali informasi dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Eni, sehingga Bu Eni pun bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah bisa dilakukan sesuai dengan prinsip pertanyaan terakhir, sesuai dengan prinsip. Nah, pertanyaan yang terakhir adalah sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bapak lakukan? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memahami proses kita sehingga nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Begitu ya Pak, semoga ke depan kita bisa melakukan lebih baik lagi. Dan demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita bersama. Dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad kuatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Eri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak Azhar, kabar ini. Kabar baik ya. Saya dengar Ibu Eri hari ini akan melakukan coaching ya Bu. Iya Pak, benar sekali. Kemudian berarti pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach, dan kira-kira apa persiapan Ibu dalam yang sudah dipersiapkan? Baik Pak, persiapan untuk kegiatan coaching hari ini, nantinya saya akan menerapkan alur penerapan data, terus mulai dari menentukan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot.
dari kompetensi inti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang fokus ini Ibu kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu tadi, yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama, saya ingin bertindak aktif dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian selanjutnya Bu, indikator tercapainya dari tujuan yang akan dikembangkan seperti apa kira-kira Bu? Mendapatkan solusi dari masalah coach itu sendiri. Terus bagaimana coach itu menggali kondisinya dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, semoga kegiatan coaching nantinya berjalan dengan lancar, dengan baik, dan saya mohon izin Bu untuk mendengarkan percakapan coaching Ibu hari ini ya. Tentu saja Pak. Baik, terima kasih Bu. Silakan dimulai kegiatannya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ibu Fuzila? Alhamdulillah sehat. Ibu Eri apa kabar? Alhamdulillah sehat juga. Ibu kemarin Ibu ingin berbincang dengan saya, kira-kira ada apa ya Ibu Fuzila? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan dalam beberapa bulan ini. Saya sedikit kepikiran ada beberapa tantangan yang baru saja saya hadapi ketika semenjak menjalani supervisi bersama pengawas sekolah, dan itu membuat saya ingin segera mencari solusi yang lebih efektif. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi. Apa tujuan Ibu Fuzila dalam mencapai dari sisi tersebut ini? Saya ingin meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum. Baik. Apa definisi tujuan akhir yang Bapak Ibu inginkan? Saya ingin bisa melakukan presentasi dengan lebih percaya diri dan membuat audiens terkesan dengan presentasi saya. Selama ini saya memang berani tampil. Saya berani tampil di depan guru. Saya berani tampil untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Namun saya masih belum berani seandainya saat melakukan presentasi saya ada kontak mata langsung dengan audiens, itu saya masih malu. Nah, jadi selama ini saya sering melakukan presentasi dengan fokus ke sembarang arah, tidak langsung ke audiens itu sendiri, enggak. Saya masih belum berani. Selain itu, saya juga belum bisa membangun hubungan timbal balik antara saya dengan audiens, itu saya masih belum mampu. Jadi saat supervisi bersama pengawas, saya sedikit mendapat kritikan dari pengawas sekolah. Bagus. Sekali Ibu, apa ukuran keberhasilan yang diinginkan dari sesi coaching ini? Dari hasil coaching ini, keberhasilan yang ingin saya dapatkan ialah saya bisa mempresentasi dengan lebih lancar, tanpa rasa gugup, tanpa rasa malu, serta saya juga ingin mendapatkan feedback positif dari para audiens. Selain itu saya juga ingin presentasi saya lebih hidup dengan adanya hubungan timbal balik antara saya sebagai presenter dengan audiens, yaitu guru-guru ketika mereka mengikuti rapat. Misalnya seperti itu. Menurut Ibu, apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam presentasi tersebut? Kesulitan yang saya hadapi saat presentasi tersebut ialah saya mendadak malu. Tiba-tiba saya malu. Selain itu saya juga memiliki kaku saat misalnya sudah mempresentasi, saya ingin bertanya kepada guru-guru. Nah, saat itu juga saya malu, gimana ya mau bilang sama kawan-kawan, sama guru-guru. Nah, ini bertanya itu, tahu lagi caranya mau bilang gimana? Nah, bisakah Ibu ceritakan lebih lanjut bagaimana pada saat itu muncul
perasaan itu muncul tiba-tiba ketika saya sedang mempresentasi. Di saat sedang fokus mempresentasi, tiba-tiba saya ada mata-mata sama audiens. Waktu itu saya mau bicara lagi, tapi karena udah berhadapan dengan orangnya langsung, udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Sudah keberanian itu kayaknya hilang sendiri. Jadi saya ingin meningkatkan bagaimana supaya presentasi saya lebih bagus lagi ke depan. Terus bagaimana cara Ibu menghadapi situasi tersebut? Cara saya menghadapi situasi tersebut ialah saya ingin Ibu membimbing saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat saya merenung, membuka ruang bagi saya untuk menyusun pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan yang saya hadapi, serta saya juga merasa didengar dan didukung. Baik, kita akan bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi hambatan ini. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu silakan lakukan? Saya hanya ingin lebih percaya diri dan terampil saat presentasi. Selain itu, saya juga ingin saya mampu menguasai ruang diskusi dan saya yakin dengan bimbingan ini saya bisa mencapainya. Baik, sekarang mari kita merancang rencana aksi. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang Ibu inginkan? Terima kasih. Rencana aksi. Saya akan mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin mungkin, dan saya juga ingin mencari feedback yang positif dari teman ataupun mentor saya. Bagus sekali. Adakah prioritas yang Ibu miliki dalam rencana aksi tersebut? Prioritas saya hanya ingin mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin. Dulu waktu saya masih kecil, saya sering ikut lomba pidato. Nah, waktu saya ingin ikut lomba, pasti saya latihan dulu di depan cermin di rumah. Saya berbicara sendiri, melihat sendiri, dan menilai diri saya sendiri di depan cermin. Mungkin cara seperti itu harus saya ulangi ke depan. Dan juga saya harus mencoba kembali. Saya percaya bahwa fondasi yang kuat dalam materi dan latihan bisa membantu saya untuk mengatasi rasa malu dan dulu. Baik, bagus sekali. Terus apa strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan presentasi tersebut? Saya akan mencari referensi yang baik, mempersiapkan slide presentasi yang menarik, juga berlatih presentasi dengan fokus pada intonasi, juga gerakan tubuh. Saya juga berencana akan meminta feedback konstruktif untuk memperbaiki diri saya. Yang itu saya rasa adalah langkah-langkah yang sangat baik, Bu. Baik, sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat? Saya berkomitmen untuk mempersiapkan materi presentasi dengan baik, berlatih presentasi di depan cermin, juga saya mungkin akan mencari feedback dari teman ataupun dari mentor. Siapa dan apa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya akan meminta bantuan kepada teman, rekan sejawat, kepada guru-guru, mungkin juga kepada mentor untuk memberikan kepada saya feedback, juga membantu saya dalam berlatih presentasi. Sebelumnya mungkin saya bisa mencoba membuat PowerPoint sebagai media untuk presentasi yang bagus, supaya saya pun bisa percaya bahwa dukungan mereka akan menjadi pendorong motivasi dan pemantik perbaikan. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Saya akan terus berlatih presentasi dan saya akan mencari feedback dari teman ataupun mentor untuk terus meningkatkan kemampuan presentasi saya. Kegiatan ini tidak hanya fokus untuk sementara, tetapi juga akan menjadi perjalanan yang berkelanjutan untuk pengembangan diri dan komunikasi yang efektif. Jadi, menurut saya. Baiklah, Bu, saya rasa sudah cukup pertemuan kita hari ini. Semoga kedepannya Ibu menemukan solusi yang lebih baik. Silakan dari hasil pembicaraan kita hari ini, semoga akan lebih baik.
Dan bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah hasilnya baik. Coach sudah dapat menyelesaikan permasalahannya. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita bahas dan kita analisis dari ketercapaian kompetensi yang disampaikan di awal tadi. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator dalam melaksanakan coaching tadi Bu? Baik, saya sudah menekankan kehadiran penuh. Saya sudah fokus dalam menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Dan tadi saya melihat Ibu sudah hadir seutuhnya, mendengarkan aktif dan sudah membuat pertanyaan yang sangat berbobot. Nah, setelah ini kira-kira rencana apa yang akan Ibu kembangkan lagi? Saya akan mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga dapat menjawab kebutuhan masalah sendiri. Langkah apa yang dikembangkan untuk pertanyaan berbobot tadi? Yaitu saya merefleksikan kekurangan diri saya dan memperbaikinya dengan mencari referensi bagaimana melakukan coaching. Bagus sekali. Baiklah Bu, demikian hasil observasi saya selaku observer dari kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan ini menambah pengalaman kita untuk kedepannya bisa lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Pak. Sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulatkan